Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang instrumentasi dan dalam sistem kontrol serta pengembangan model matematisnya. Nah, dalam sub instrumentasi kita akan mempelajari yang pertama itu tentang bagaimana proses kimia yang terjadi pada industri kimia. Ini bisa digambarkan nanti menggunakan proses flow diagram atau piping and instrumentation diagram, ya, PFD atau PNID. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang instrumen. Ya, ini mengulang dari pertemuan sebelumnya, ya, instrumen pengukuran atau sensor. Kemudian apa itu transducer, kemudian transmission line, kemudian ada controller, final control element, dan recording element. Ya. Yang pertama kita masuk ke proses kimia. Jadi pada pengendalian proses, pertama-tama kita harus menentukan sebenarnya proses apa yang akan kita kontrol. Jadi kita harus mengetahui proses yang kita kontrol menggunakan salah satu toolsnya atau alatnya, yaitu menggunakan proses flow diagram. Ini adalah contoh proses flow diagram. Nah, apa diagram detail atau diagram yang lebih lengkap mengenai proses kimia itu biasa ditunjukkan per unit proses menggunakan piping and instrumentation diagram atau PNID. Ya, ada PFD, ya, proses flow diagram, dan juga ada PNID. Ya. Jadi yang ini adalah PFD. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ada beberapa proses, yaitu pertama ada proses eh, reaksi, ya, menggunakan reaktor. Di sini ada metana dan air yang masuk, ya. Kemudian metana dan air ini bereaksi menghasilkan gas CO dan gas H2. Kemudian ditambahkan lagi di sini eh, O2 dan N2, ya, udara dari udara, sehingga menghasilkan gas metannya tadi CH4 ini akan bereaksi dengan gas O2 menghasilkan gas CO dan H2. Ya. Kemudian gas yang dihasilkan tadi ada nitrogen, ya, nitrogen tidak bereaksi. Kemudian ada H2 dan gas CO. Ini kemudian dimasukkan ke separator, gas separator, ya, pada 500 derajat Celcius dengan menggunakan tambahan air atau H2O. Nah, dari gas separator nanti di bagian atas gasnya ini akan dihasilkan N2H2 sama serta CO yang mulanya tadi hanya karbon monoksida menjadi karbon dioksida. Kemudian dikompresor atau dipompakan, ya, ke scrubber. Di scrubber ini nanti H2O dan CO2 akan masuk ke aliran bawah atau bottom produk, ya. Kemudian produk atasnya hanya menyisakan N2 dan H2. Kemudian nitrogen dan H2 ini dimasukkan ke sepertinya ini heat exchanger, ya, preheater untuk pemanasan awal. Kemudian dari preheater setelah dipanaskan dia akan masuk ke reaktor menggunakan katalis. Di sini pada suhu 450 derajat Celcius, tekanan 300 bar. Kemudian setelah itu akan didinginkan menggunakan eh, dipanaskan menggunakan boiler, ya. Di sini boilernya menggunakan water heater, ya. Jadi air dimasukkan di sini, dididihkan di dalam boiler. Panas yang dihasilkan itu digunakan untuk memanaskan jalur proses, ya.
sehingga didapatkan N2, H2, dan sekarang ada NH2. Hasil dari reaksi yang terjadi pada reaktor. Kemudian eh, dimasukkan lagi ke heat exchanger. Nah, heat exchanger ini tugasnya untuk mendinginkan, ya, di sini cooler, ya. Karena ini tadi gas, kemudian didinginkan, maka dia akan berubah dari gas fasenya menjadi liquid. Kemudian yang tersisa di sini hanya amonia. Sedangkan N2 dan H2 karena beda titik penyublimannya, maka dia akan tetap menjadi gas dan akan dikompres atau dipompakan lagi menjadi bahan untuk preheater. Ya, itu salah satu contoh penjelasan proses kimia pembuatan amonia, ya, NH2, NH3, ya, NH3. Ya, harus bisa menjelaskan menggunakan proses flow diagram. Kemudian sensor. Nah, ini mengulang saja kalau sensor dari pertemuan sebelumnya. Jadi eh, sensor ini adalah sebuah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur disturbansi. Disturbansi itu maksudnya naik turunnya variabel. Misalnya naik turunnya suhu pada titik tertentu, naik turunnya suhu pada aliran keluar tangki atau sebagainya. Kemudian biasa juga eh, untuk mengukur variabel output terkontrol, ya, atau variabel output sekunder. Dan sebagai sumber utama untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam proses. Jadi kalau kita kembali ke proses ini tadi, ya, ya, ini kan memang masih belum terlihat di mana letak sensornya, di mana letak controller, ya, kemudian aktuator. Nah, tapi di setiap unit proses ini, misalnya di reaktor yang ini, ya, di sini kan dia harus menjaga suhunya sebesar 450 derajat Celcius. Nah, pasti dipasang sistem kontrol untuk menjaga suhu tersebut tetap 450 derajat Celcius. Nah, salah satu instrumen untuk membacanya adalah sensor suhu. Sensor suhu sama seperti kemarin bisa menggunakan RTD, ya, kemudian bisa menggunakan termokapel, kemudian banyak sensor-sensor yang lain bisa digunakan. Begitu juga untuk variabel yang lain, misalnya untuk membedakan apa, variabel terukurnya menggunakan warna. Kita bisa menggunakan color sensor atau sensor untuk mengidentifikasi warna, ya, dan banyak lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya transducer. Jadi transducer ini biasanya digunakan untuk mengubah, ya, untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang bisa dibaca oleh controller. Jadi banyaknya proses pengukuran itu biasanya tidak dapat digunakan untuk pengendalian sampai mereka dikonversi menjadi kuantitas fisik. Ya, seperti voltage, ya, V, kemudian dirubah menjadi arus listrik, ya, kemudian eh, ya satuan-satuan yang bisa dibaca dengan mudah, ya. Jadi transducer ini digunakan untuk tujuan itu. Ya, jadi merubah sinyal analog, ya, seperti sinyal yang terbaca misalnya di sini pada pressure, ya. Pressure, tekanan atau tekanan, ya, tekanan air ini kan yang dibaca hanya naik turunnya bandul yang ada di dalam sensornya. Nah, seberapa besar kenaikan atau penurunan bandul yang ada di dalam sensor, ini kan dia masih dalam satuan analog, ya. Misalnya naiknya berapa mili, turunnya berapa mili. Nah, satuan itu kemudian dikonversi oleh transducer menjadi satuan yang bisa
disampaikan ke controller. Misalnya dalam satuan milivolt atau dalam miliampere ya dan lain sebagainya. Satuan yang bisa dibaca secara digital. Kemudian ini sebagai contoh ya, pengukur tegangan atau tekanan ya merupakan konduktor metal yang tahan terhadap perubahan listrik. Jadi ketika digunakan untuk mengukurnya, sehingga alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengkonversi sinyal tekanan menjadi sinyal elektrik. Jadi itu adalah fungsi dari transducer. Karena pembacaan dari setiap sensor itu tidak mesti langsung menjadi sinyal elektrik yang bisa langsung dibaca oleh controller. Tapi ada juga yang masih membaca variabel seperti tekanan, seperti pada contohnya ini, itu menggunakan sinyal analog. Ya. Oleh karena itu diperlukan transducer. Kemudian transmission line. Nah ini transmission line ini maksudnya adalah eh, alat yang digunakan untuk membawa sinyal tadi yang dihasilkan oleh transducer. Sinyal yang dihasilkan oleh transducer itu akan dihantarkan atau ditransmisikan melalui lintasan yang panjang misalnya. Ya. Kemudian eh, biasanya diantarkan melalui lintasan listrik. Jadi eh, sinyal listrik, sinyal elektrik yang dihasilkan oleh transducer tadi, misalnya dalam satuan arus listrik ya atau tegangan milivolt, itu kemudian akan dihantarkan melalui transmission line ini. Ya. Jadi kira-kira ya kabel ya, kabel yang menyambungkan antara transducer ke controller. Contohnya, jadi output misalnya dari pembacaan termokapel, pembacaan suhu ya, itu satuannya milivolt. Nah, kemudian sebelum sinyal itu diteruskan ke controller, biasanya sinyalnya ini akan diperkuat menjadi rentang volt. Jadi diperkuat sampai 1000 kalinya, supaya dia bisa terbaca dengan mudah oleh controller. Jadi karena transmission line-nya itu biasanya adalah kabel yang panjang ya dari sensor menuju ke controller, biasanya diperlukan alat penguat ya, alat penguat untuk melipat gandakan nilai yang terbaca pada transducer atau sensor. Kemudian instrumen selanjutnya adalah controller. Nah, controller ini sebenarnya eh, tugasnya itu ya seperti otak ya kemarin, seperti otak yang memiliki kepintaran. Jadi controller ini fungsinya menerima informasi dari alat pengukur atau sensor dan kemudian controller akan memutuskan aksi apa yang harus dilakukan. Ya, nah aksi apa yang harus dilakukan ini yang memutuskan itu adalah controller, tapi yang melaksanakan aksi tersebut bukan controller, tapi final control element. Ya. Final control element ini adalah alat yang akan mengimplementasikan atau mengaplikasikan keputusan yang dibuat oleh controller di dunia nyatanya. Nah, jadi contohnya bahwa di dalam controller tadi menyimpulkan bahwa flow rate atau laju alir dari outlet luaran misalnya luaran tangki ya harus ditingkatkan atau diturunkan untuk menjaga level liquid pada tangki tetap pada nilai set point-nya. Maka final control element yang menerima tugas dari controller itu akan membuka atau menutup valve keran dengan besaran tertentu sesuai dengan perintah dari controller. Jadi tadi controller tugasnya adalah memberikan apa ya, menganalisis perbedaan
misalnya perbedaan variabel suhu yang terbaca oleh sensor, dia akan menganalisis dengan membandingkan nilai yang terbaca oleh sensor dengan set point-nya. Nah, kemudian apabila ada error ya, ada perbedaan pembacaan antara set point dan juga yang terbaca pada sensor, maka controller ini akan memberikan perintah misalnya ya. Misal suhu yang terbaca pada sensor itu lebih rendah daripada set point. Maka controller akan memerintahkan katup atau keran steam pemanas itu membuka lebih lebar supaya panas yang dialirkan itu lebih banyak. Ya, jadi itu tugasnya panel control element. Kemudian yang terakhir ada recording element. Jadi recording ini ya sesuai namanya ya untuk merecord atau merekam variabel-variabel yang diukur langsung dari sistem kontrol. Ya, misalnya untuk merecord atau merekam suhu, tekanan, konsentrasi, komposisi, flow rate, dan sebagainya yang mempengaruhi proses atau mempengaruhi produk. Ya, kemudian biasanya di recording elemen ini terdapat pada control room ya, sebuah pabrik kimia dan dimonitor terus-menerus untuk melihat perilaku proses kimia. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah sebuah tangki ya, sebuah tangki yang diisi oleh liquid atau cairan. Kemudian di sini ada elemen pemanasnya ya. Pemanasnya ini diisi atau dipanaskan melalui steam panas ya yang dialirkan melalui coil ya yang melingkar masuk ke dalam tangki. Nah, dari proses ini untuk menjaga misalnya suhu tangki tetap pada nilai set point, maka kita harus melakukan pengendalian proses. Ya, pengendalian proses pada variabel suhu. Ya. Contohnya di sini, termokapel akan dipasang sebagai sensor di dalam liquid yang ada di dalam tangki. Termokapel kemudian membaca berapa suhu yang terdapat dalam larutan. Kemudian hasil pembacaan tersebut akan hasil pembacaan oleh sensor ya di sini dan di sini termokapel akan diteruskan melalui transmission line. Ya, ini garis putus-putus sama seperti kemarin. Itu merupakan tanda bahwa transmission line-nya ini dihantarkan melalui sinyal elektrik ya. Sinyal elektrik. Ya. Bisa menggunakan satuan milivolt atau miliampere ya. Kemudian temperatur recorded di sini, temperatur terbaca ya, transducer di sini. Kemudian dari transducer akan meneruskan informasi yang terbaca tersebut kepada controller. Nah, lihat sekarang di controller. Di controller di sini input masuknya itu juga ada desired TS. Maksudnya desired TS ini adalah T atau temperatur yang diinginkan. Atau dengan kata lain, ini adalah set point. Set point juga dimasukkan informasinya ke controller. Controller membandingkan temperatur recorded atau temperatur yang terbaca dengan set point. Apabila ada perbedaan ya antara set point dan juga yang terekam, terbaca, maka controller akan memberikan perintah ke final control element, di mana biasanya merupakan valve atau keran. Ya, kalau ini tandanya dia diafragma valve atau keran diafragma. Ya, kalau kurang suhunya dari suhu set point, maka controller memerintahkan kerannya ini untuk membuka lebih lebar supaya steam atau gas panas itu masuk lebih banyak dan suhu liquid akan naik.
Begitu juga untuk ketinggian di sini. Ini pengendalian proses untuk ketinggian. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian eh, dalam perkembangan digital pada saat ini ya, sistem kontrol itu juga bisa kita katakan dibagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama direct digital control, kemudian ada supervisor, ya, supervisor, computer control, dan scheduling computer control. Contohnya di sini ini adalah direct digital control atau DDC. Jadi ada sebuah proses, kemudian ada input yang masuk ke dalam proses tersebut, ya, ada disturbansi, kemudian ada output yang terekam atau output yang dihitung, dan ada output yang tidak dihitung. Nah, kemudian output yang dihitung seperti suhu yang terekam tadi ya, suhu yang terekam tadi masuk akan diproses, diolah datanya menggunakan komputer. Ya. Kemudian ada biasanya masih dilengkapi oleh operator untuk meninjau atau memonitoring output yang terbaca di sini. Ya. Kemudian hasil pembacaan tersebut ya kemudian akan digunakan untuk mengintervensi manipulated variable atau variabel yang bisa dimanipulasi. Begitu juga dengan supervisor. Ya, kalau supervisor ini DDC yang digabungkan ya. Ada beberapa DDC di sini, DDC unit 1, DDC unit 2, dan unit selanjutnya. Itu kemudian di supervisory atau dikontrol oleh satu komputer. Nah, mungkin kita tidak akan lebih banyak membahas tentang DDC ya atau supervisory. Kita akan lebih banyak memahami atau mendalami pengenalan proses pada unit prosesnya saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah model matematis. Nah, kenapa harus mengembangkan model matematis dalam pengendalian proses? Ya. Kemudian bagaimana caranya meminimalisir kesalahan, minimalisir biaya, kemudian bagaimana cara kita mensimulasikannya. Nah, jadi untuk mengendalikan sebuah proses kita perlu yang namanya simulasi pengendalian proses, ya, supaya ini tadi meminimalisir kesalahan yang terjadi pada dunia nyatanya nanti setelah disimulasikan dan minimumkan biaya. Jadi tidak memerlukan biaya yang lebih banyak untuk melakukan trial dan error. Salah satu eh, aspek penting yang harus kita ketahui dalam eh, membuat model matematis untuk pengendalian proses, kita sebagai chemical engineer itu harus mengetahui bagaimana cara menyusun neraca materialnya, neraca material atau neraca massa. Jadi persamaan umumnya untuk neraca massa itu adalah akumulasi dari massa pada sistem per waktu itu akan sama dengan massa yang masuk ke dalam sistem dibagi waktu dikurangi massa keluar eh, dibagi dengan waktu ditambah atau dikurangi dengan massa yang tergenerate atau ya massa yang terbentuk biasanya ini hasil reaksi ya per satuan waktu. Contohnya untuk mencari neraca massa total biasanya kita gunakan ini D rho V, ini D rho V kalau kita lihat satuannya ya. Satuan dari rho itu kan dia massa per volume ya. Jadi kalau rho ini dikalikan dengan volume maka akan menjadi
massa per volume dikalikan dengan volume. Sehingga volumenya ini akan habis tinggal massa. Jadi rho kali V itu merupakan satuan massa. Jadi massa dibagi dengan waktu. Itulah ada yang dinamakan akumulasi massa di per satuan waktu. Jadi massa per waktu. Jadi misalnya kilogram per jam, kilogram per menit, ya itu adalah massa per waktu. Sama dengan sigma, sigma ini adalah jumlah rho kali F. Nah, di sini rho kali F. Ya. Ini saya hapus dulu. Rho kali F di sini, rho tadi adalah massa per kolom, sedangkan F ini adalah flow rate. Ya, flow rate ini biasanya dalam satuan kolom per waktu. Sehingga kalau kita kalikan rho dengan F di sini, massa dikalikan densitas dikalikan dengan flow rate, maka kita akan mendapatkan yang namanya ya, massa per kolom kalikan dengan kolom per waktu. Sehingga satuannya nanti tinggal massa per waktu. Sehingga sama satuannya. Satuan diakumulasi ini juga massa per waktu. Flow massa yang masuk ini waktu. Flow massa yang keluar ini juga massa per waktu. Ya. Ya. Oke. Itu untuk neraca massa total. Bagaimana dengan neraca massa komponennya? Ya berarti kita hanya fokus pada komponen yang ingin kita ketahui neraca massanya. Contoh neraca massa komponen A di sini. Misalnya komponen A itu disimpulkan dengan dCA kali V per dt. Ca itu adalah konsentrasi. Konsentrasi itu biasa digambarkan dengan mol, mol per volume, ya, molar, mol per volume. Mol per volume dikalikan dengan volume hingga dia akan tetap menjadi mol. Jadi perubahan mol per waktu, maka satuan massa komponen yang masuk dan massa komponen yang keluar itu juga harus mol per waktu. Nah, ini konsentrasi dikalikan dengan F. Konsentrasi tadi mol per waktu, F ini adalah volume, eh, sorry, F ini adalah volume per waktu ya. Ini Ca ini adalah mol per volume. Ya. Ca itu mol per volume, F ini adalah volume per waktu. Sehingga didapatkan nanti satuan Ca dikalikan dengan F itu tinggal mol per waktu untuk komponen A. Ya. Mol per waktu masuk yang masuk ke sistem dikurangi mol per waktu yang keluar dari sistem plus atau minus dikalikan dengan reaksi dikalikan kolom yang ada dalam sistem. Ya. Itu untuk neraca massa komponen. Berbeda lagi dengan neraca energi. Ya. Jadi energi itu bisa kita hitung neraca energinya menggunakan dE per dt atau perubahan energi setiap waktu. Di mana dE ini dipisah lagi menjadi du ya, energi dalam, kemudian kinetik, energi kinetik dan potensial. Jadi eh, kalau ini misalnya energi potensial ya, energi potensial yang masuk kemudian dikurangi energi potensial yang keluar plus minus Q ya panas ya plus minus WS atau work yang dimasukkan ke dalam sistem. Contoh misalnya ada sebuah tangki pemanas kuantitasnya eh, yang ada pada diagram misalnya ada total massa dari liquid di dalam tangki
Kemudian total energi dari material di dalam tangki. Dan ada momentumnya. Jadi momentum pada heater itu akan tetap konstan ketika ada disturbansi dan tidak akan dipertimbangkan selanjutnya. Ini asumsinya. Sehingga total massa yang ada di dalam tangki adalah tinggal densitas dikalikan dengan volume tangkinya. Nah, densitasnya densitas material. Atau sama dengan densitas dikalikan ini V-nya disubstitusikan menjadi area dikalikan dengan tingginya. Jadi volume itu kan dia luas alas kali tinggi ya. Ini adalah area luas alasnya. Nah, kemudian eh, rho dengan rho itu densitas, P volume liquid, A area, dan H itu adalah tinggi liquid. Maka total energi yang ada di dalam tangki itu bisa kita jabarkan seperti ini. Energi akan sama dengan energi dalam plus energi kinetik plus energi potensial. Nah, karena tangki tidak bergerak, maka kinetiknya ya dk per dt energi kinetik per satuan waktu sama dengan energi potensial ya perubahan energi potensial per satuan waktu sama dengan nol karena tidak ada pergerakan tangki. Sedangkan tinggal dE per dt itu akan sama dengan du per dt ya. Atau bisa kita asumsikan lagi du energi dalam itu du per dt sama dengan dh per dp. Mungkin ini H ini adalah variabel yang sangat kita kenal dalam teknik kimia ya. H itu adalah entalpi ya, entalpi dari materialnya. Dalam hal ini adalah liquid. Cara menghitung entalpi itu adalah MCP delta T ya sebenarnya, di mana rho kali P, densitas kali volume ini kan adalah M ya, massa. Kalikan dengan CP, kapasitas panas, dikalikan dengan delta T ya. Di mana ini A kalikan H itu merupakan substitusi dari V. Jadi variabel apa saja yang bisa uh, di apa atur pada proses ini itu ada dua, variabel H ketinggian air dalam tangki dan T. Ya, ini diagramnya itu mengikuti diagram sebelumnya ya, diagram yang ini tadi ya. Jadi ada dua yang diatur. Yang pertama adalah suhu, kemudian state variable atau variabel yang dapat diatur yang kedua adalah H atau ketinggian fluida dalam tangki. Nah, oke. Kemudian parameter konstannya apa? Yang pertama ada densitas liquidnya. Dia tidak berubah, misalnya diasumsikan tidak berubah. Luas area tangki tidak akan berubah. Kemudian kapasitas panas, material, kemudian T referensi. Maka jika tidak dalam keadaan steady, artinya akumulasinya itu ada, maka neraca massanya menjadi D rho AH ya, rho AH ini tadi D sama dengan D rho V ya. Rho V itu adalah tadi massa ya. Rho AH ini akan sama dengan rho kalikan dengan volume. Di mana rho dikalikan dengan volume itu adalah massa. Jadi D rho AH itu akan sama dengan dm per ini dt. Jadi perubahan massa per waktu sama dengan rho kalikan F. Rho kalikan F itu tadi massa per waktu juga. Massa per waktu yang masuk ya, atau flow massa yang masuk dikurangi flow massa keluar. Begitu juga dengan energi. Energi yang masuk per waktu dikurangi energi yang keluar per waktu plus energi yang disuplai. Lihat di sini ada energi yang disuplai
oleh sistem per waktu. Jadi D DE di sini DH ya. Karena tadi E-nya itu sama dengan U ya, dan U ini sama dengan H, maka tinggal kita substitusikan menggunakan persamaan entalpi. Rho AH CP itu adalah MCP ya. Rho AH ini kan tadi adalah M. M kalikan CP kalikan delta T. T min T rep per dt yaitu sama saja. Delta atau perubahan energi per waktu sama dengan energi yang masuk per waktu ya, dikurangi energi yang keluar per waktu plus Q, plus panas yang disuplai ke dalam sistem. Ya, sehingga kalau kita bagi persamaan ini dengan uh, rho Cp ya, rho Cp-nya karena rho Cp-nya ini adalah konstan, maka kalau kita bagi ini tinggal dH T per T besar per dt sama dengan flow masuk dikalikan T apa temperatur masuk dikurangi ya seperti ini ya, ini temperatur dan flow masuk dikurangi flow dan temperatur keluar plus Q panas yang diberikan oleh steam sebagai pemanas dibagi dengan rho Cp densitas dikalikan kapasitas panas ya, sehingga yang akan kita dapatkan adalah eh, dalam keadaan steady state yang baru, dia akan perlahan turun suhunya ya, sepanjang waktu, sehingga dia akan mencapai titik kestabilan atau keajekan yang baru. Ya, contohnya ini ya, kita contoh reaktor saja. Jadi pada reaktor ini terjadi reaksi eksotermis ya, A menjadi B, yang akan didinginkan menggunakan coolant. Jadi ini menggunakan jaket reaktor ya. Massa total dari campuran yang bereaksi, kuantitas dependen dari campuran yang bereaksi ini adalah massa total dari campurannya. Ya, campuran dari reaktan, kemudian massa komponen A dalam campuran, dan energi total. Kemudian bagaimana cara kita menghitung atau uh, mengenerate samaan matematisnya sama seperti tadi. Pertama kita hitung neraca massa totalnya. Massa yang terakumulasi per waktu, massa total terakumulasi per waktu, sama dengan massa total input per waktu kurang massa total output per waktu, plus atau minus massa yang tergenerate oleh reaksi ya per waktu. Ya, misalnya akan kita dapatkan neraca massa totalnya itu menjadi D kalikan rho P per dt sama dengan rho kalikan F masuk kurangi rho kalikan F keluar plus minus 0 misalnya kalau tidak terjadi reaksi. Untuk komponen A ya kita tinggal ganti saja dia menjadi mol A per waktu. Jadi akumulasi mol A per waktu akan sama dengan konsentrasi A kalikan flow rate masuk dikurangi konsentrasi A kalikan flow rate keluar, kurangi reaksi yang terjadi. Di sini minus karena konsentrasi A itu sebagai reaktan akan selalu berkurang. Begitu juga dengan energi. Ya, sama seperti tadi. Ini sudah dijelaskan tadi. Ya, mungkin untuk transformasi Laplace kita akan bagi menjadi video pembelajaran selanjutnya. Jadi itu untuk instrumen pada pengendalian proses dan juga cara membuat atau mengenerate model matematis dari sebuah proses kimia. Ya, mungkin diperlukan padril ya atau latihan-latihan untuk memperlancar mahasiswa dalam membuat model matematis dari sebuah proses.
Ya, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang masih perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Apabila masih kurang jelas, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.